45. Gedung Juang 45 sekarang sudah diperuntukkan untuk museum loh, makanya bangunannya sangat terawat. Nah, teman-teman tahu nggak sih, dulunya itu Gedung Juang 45 dipergunakan untuk para pemuda belajar politik loh. Dan katanya Soekarno juga pernah mengajar di sini loh. Penasaran kan? Yuk tanya ahlinya. Jadi gedung bersejarah ini, ya, ini saya rasa kalau masih ada yang hidup mungkin bisa lebih menambahkan gedung ini. Dulu sejak zaman Jepang, ya, tempat ini adalah tempat berkumpulnya para pemuda. Tidak hanya mempersoalkan kepentingan-kepentingan pemuda, tetapi juga mengadakan, disebut juga sebagai tempat pembinaan, tempat menggembleng para pemuda. Ketika itu lebih terkenal sebagai asrama, ya kan, asrama Indonesia Baru. Nah, itu pimpinannya di bawah Pak Sukarni namanya. Jadi sejak zaman Jepang itu aktivitasnya antara lain berupa pendidikan atau penggemblengan pemuda itu di bidang politik tentu saja gitu ya. Tapi sesuai dengan perkembangan menjelang revolusi, akhirnya bukan hanya soal politik, mereka juga mulai mengasah golok dan mencari senjata. Dan tanggal 1 September di tempat ini para pemuda mendirikan yang namanya API. Itu yang pertama itu. Sebelum tanggal 5 Oktober berdiri TNI, API sudah berdiri. Itu adalah Angkatan Pemuda Indonesia, ada ya, itu bersenjata itu. Nggak tahu dapat senjata dari mana dah. Di samping markas pemuda Menteng 31 ini juga ada perapatan 10. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau di sini pemuda itu ya pemuda saja gitu, belang bentong pemuda aja gitu. Tapi kalau di perapatan 10 itu mahasiswa. Ya memang itu terkait dengan asrama mahasiswa kedokteran pada saat itu. Tapi keduanya ini punya peranan yang saling menyeimbangkan diri nanti di dalam berbagai peristiwa-peristiwa seperti rapat raksasa Ikada dan sebagainya. Itu kelihatannya kedua tempat inilah yang menjadi pusat para pemuda. Nah, ketika yang tadi sambung cerita sehabis pertengkaran antara Wikana dan teman-temannya dengan Bung Karno, mereka kembali lagi ke tempat markas, tempat berkumpulnya. Mula-mula ada satu tempat lagi namanya itu Cikini 71. Sebetulnya itu adalah asrama mahasiswa 71. Tetapi lebih nyaman, lebih enak, lebih besar, dan lebih ada persiapan kalau ke Menteng 31. Bahkan sekarang pertemuan para pemuda ini yang merapatkan segala sesuatunya, antara lain tidak berhasil membujuk Soekarno itu, sudah melibatkan pihak anggota tentara pembela tanah air. Jadi ada sejumlah beberapa pembela tanah air, para pemuda juga, yang ikut merapat di Menteng 31, tempat tadi itu. Jadi bisa dibayangkan tempat itu ya sebagai suatu headquarter lah, sebagai markas. Di situ meskipun gak ada makanan ada sumbangan. Nah, sumbangan dari masyarakat juga mengalir ke situ dan sebagainya. Ini di zaman gonjang-ganjingnya ya menjelang revolusi itu. Jadi potong cerita ketika itu muncullah gagasan, yaitu untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Itu murni dari rancangan yang dibikin oleh para mahasiswa, yang juga diinformasikan kepada pihak para pemuda dari Tentara Pembela Tanah Air, di mana pihak pembela tanah air dari markas Jakarta, namanya markasnya itu di Jagamonyet, itu di Harmoni ya. Jadi menyetujui hal tersebut akan menyediakan fasilitas
fasilitas termasuk persenjataan. Jadi jangan dipikir pada saat itu para pemuda udah bersenjata, udah kemana-mana, nggak ada. Kalau bambu runcing sama golok sih banyak. Tetapi yang punya senjata pada saat itu adalah pihak Tentara Pembela Tanah Air. Nah, cerita inilah kemudian yang bergulir pada pagi hari, ya kan? Hari itu bulan puasa. Jadi ketika Bung Karno mungkin bangun untuk sahur atau apalah namanya, Bung Hatta juga demikian, didatangi para pemuda ini, dipimpin oleh Sukarni. Jadi Bung, silakan siap-siap. Jadi kami akan membawa Bung keluar kota. Jangan khawatir, Bung Hatta pun sudah siap untuk ikut dalam rombongan ini. Jadi karena Bung Karno dan Bung Hatta itu sudah siap, kabarnya begitu, dijemput pakai mobil dan mereka segala berangkat ke Rengas Dengklok. Ini persoalan yang sensitif. Jadi alam pembahasan kami coba meneliti ulang, kok dari tadinya tanggal 15 malam Bung Karno ngotot sampai menyerahkan lehernya supaya dipotong oleh Wikana, kok sekarang Bung Karno nurut-nurut saja, bersedia dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, ini ada beberapa teori. Teori yang pertama yang sudah kita bahas, rupanya rombongan rapat itu bertempat di namanya sekarang adalah bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nanti kita ke situ, Pak. Jadi iya. turnya itu ada rapat di sana. Jadi bukan saja persiapan ini ujuk-ujuk tiba-tiba akan memutuskan membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok, tapi ada pertemuan di antara pemuda. Kenapa? Karena para pemuda harus disatukan. Dia punya kesepakatan ini. Tiap pemuda tidak sama. Ada yang berpendapat tidak setuju, ada yang berpendapat setuju. Nah, caranya mereka itu dipersatukan, mereka melakukan rapat. Rapatnya itu berada di gedung yang akan kita lihat ini.